Gimana Bu dengan pertemuan dengan Paus Fransiskus hari ini? Kira-kira apa yang dibahas dan yang paling penting untuk negara kita ini, Bu? Yang pasti saya memang mendapat undangan secara pribadi dari beliau, karena yang paling utama sebetulnya adalah beliau setelah bertemu dengan saya dan kita berbicara soal masalah kebangsaan, lalu juga yang terutama beliau sangat interest dengan Pancasila, gotong royong, seperti juga mungkin yang kalian dengar waktu saya datang ke summit. Dalam pidato saya kan saya juga menerangkan kalau di dalam kehidupan manusia itu sebetulnya Pancasila itu dapat diikuti karena itu sebetulnya internasional, sehingga dengan demikian bukan hanya milik dari bangsa Indonesia saja dan sangat mudah, karena itu sebetulnya 5 sila itu adalah masalah kehidupan, terutama masalah ketuhanan yang Maha Esa, beri kemanusiaan. Seperti kalau beliau juga sangat setuju, karena saya mengatakan peri kemanusiaan, kalau dilihat sekarang ini terjadi perubahan di dunia yang sangat mengkhawatirkan, karena seharusnya sudah tidak ada perang, tetap berjalan perang, dan juga beliau yang paling juga dikhawatirkan itu adalah masalah global warming. Tetapi kelihatannya manusia tidak care dengan global warming ini. Padahal waktu saya menjadi juri, ketika bertemu dengan beliau sebelum ini, kan kami berbicara, lalu beliau menanyakan kalau ada yang mau juga memberikan saran. Saya mengatakan pada beliau, saya titip pada, kami harus memanggilnya Holy Father, bahwa mengapa manusia itu tidak terlalu care dengan global warming. Beliau langsung mengangkat jempolnya dua-dua dan beliau hanya bilang saya setuju sekali, karena di Vatikan ini ternyata dibikin juga pusat penelitian masalah kutub utara dan kutub selatan, yang beliau sangat khawatir karena tidak mencairnya tidak meleleh lagi, tetapi sudah terpotong-potong sampai bisa sebesar bukit begitu. Ya, seharusnya juga wartawan, saya berulang kali minta, tolong dong, masalah ini global warming ini bukan buat saya loh, ini buat kalian juga. Kita lihat sepertinya saya dari sini dapat berita masalah Jakarta yang begitu sekarang mudah untuk banjir dan lain sebagainya. Ibu Gede Satria, Bu, dari iNews, Bu. Kemarin kan Ibu juga mengikuti World Leader Summit on Children's Rights. Apakah ada pesan-pesan khusus dari Paus Fransiskus terhadap anak-anak Indonesia, Bu? Betul, bukannya hanya untuk anak Indonesia. Makanya saya diminta untuk juga ikut di dalam sebuah sekolah, namanya sekolah Occurrentes, yang tadi ada Bapak Jose Maria yang menjadi istilahnya ini ya, ketuanya. Untuk saya juga ikut involve, dan juga ada saya ingin dijadikan sebagai ketua dewan pengarah dari sekolah Occurrente ini untuk wilayah Asia, sehingga saya merasa berterima kasih dan terhormat, tapi juga merasa makin besar ya tanggung jawab saya, karena bagaimana anak-anak kita itu sebetulnya tidak seperti sekarang. Kalau dilihat dari media, bagaimana anak-anak itu tidak mendapat perlindungan yang baik dari sisi mereka hidup, dari sisi mereka untuk mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya. Izin Gibran dari Detikkom, Bu, dari kunjungan Ibu selama di Italia ini, apa yang akan mungkin ada masukan untuk pemerintah saat ini
bukan pemerintah Indonesia, pemerintah Indonesia di sini Ibu sampaikan terkait anak mungkin soal krisis iklim gitu. Kamulah yang sampaikan. Ya. Bu Anita dari Kompas, Bu, tadi inti yang dibicarakan dengan Agustus itu apa? Lalu kemudian yang kedua kan Ibu selama di vaksin ini saya lihat kan sering membicarakan juga soal Pancasila. Apa? Soal Pancasila. harapan Ibu tentang Pancasila ini seperti apa? Apakah seperti tadi yang dikenalkan ke dunia atau seperti... Ya memang begitu, makanya saya di dalam setiap kesempatan sebagai ketua partai dan kalau ada undangan saya sering diundang dalam konferensi-konferensi seperti kalian lihat saya sangat akrab dengan Pak Al Gore karena memang saya kenal ada berapa kali karena beliau kan sangat juga concern masalah lingkungan hidup sama dengan saya waktu itu sehingga waktu kemarin juga belum apa-apa sudah tanya bagaimana urusan lingkungan hidup. Mega panggilnya, saya Mega saja. Ya saya bilang ayo terus saja. Tapi memang katanya sulit ya untuk memberikan hal ini menjadi awareness dari juga orang Indonesia. Sebagai contoh orang Indonesia kenapa sih masih saja terus buang sampah? Ayo. Ya jangan ketawa. Udah ya. Habit ya. Ya, udah ya cukup. Baik, terima kasih. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.